Kita ke informasi pertama, pemirsa. 11 orang warga negara asing polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Kasubnit Jatanras Polres Jakarta Selatan, Ibda Alpino Sitompul, pemirsa, juga mengatakan mengenai penggerebekan tersebut, di mana penggerebekan dilakukan ini atas laporan warga sekitar. Berikut ini. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan, Bang. Karena pada saat kami melakukan penindakan, 11 WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Jadi untuk menindaklanjuti, kami koordinasi dengan kantor imigrasi Jaksel, dan selanjutnya kami serahkan 11 WNA untuk dilakukan pendataan, Bang. Oke, jadi untuk pendataan sementara ini ya. Lalu ini betul kasus online scamming yang digerebek ini ya? Jadi berdasarkan bukti yang kami temukan atau yang ada di lokasi yang ada di rumah kawasan Cilandak, memang kami menduga bahwa 11 WNA tersebut melakukan penipuan online atau online scam. Karena kami menemukan beberapa bukti yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut, antara lain beberapa handphone, iPad, dan alat elektronik lainnya. Begitu juga kondisi di rumah yang sudah disetting oleh 11 WNA tersebut, Bang. Baik, ini kejahatan online scamming ini seperti apa modus operandinya? Jadi dapat kami sampaikan, Bang, kembali lagi seperti yang kami temukan di lokasi, kami menduga adanya online scam karena kondisi rumah tersebut dibuat atau disetting sedemikian rupa, antara lain pintu jendela dipasang peredam suara, kemudian ada bilik kedap suara, dan adanya background bertulisan Mandarin yang dapat kami artikan, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah Detasemen Investigasi Ekonomi Cabang Wuchang, Wuhan. Jadi tempat atau rumah tersebut digunakan oleh 11 WNA untuk menghubungi para korbannya, baik menggunakan audio call atau video call, dan mengaku sebagai polisi dari Wuchang, Wuhan, dan menyampaikan kepada korbannya bahwa korban tersebut
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta menyoroti peredaran beras oplosan yang marak di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta menyoroti peredaran beras oplosan yang marak di masyarakat. Rapat terbatas turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus Baptisus Aris Marsudianto. Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan dan menindak tegas para pelaku. Pemerintah Indonesia menyepakati pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tarif bea masuk dengan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani mengungkapkan kesepakatan pembelian 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika Serikat sudah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19. Dari 50 pesawat yang telah disepakati, hingga saat ini baru 1 unit yang telah diterima, sementara sisanya 49 pesawat belum dikirim. Rosan memastikan pemerintah telah menemui pihak Boeing untuk membahas keberlanjutan kerjasama tersebut. Pasalnya, pengiriman pesawat baru Boeing diperkirakan paling lambat pada 2032. Yang sudah terkirim itu baru 1, jadi 49 yang kurang. Nah, dalam hal ini mereka pun sudah bertemu dengan Garuda dan beliau bertemu juga dengan kami untuk membicarakan ini kelanjutannya seperti apa. Nah, karena delivery-nya ini untuk Boeing sekarang yang baru itu paling cepat itu adalah tahun 2031-2032 untuk pesawat yang baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pembelian 50 pesawat Boeing menjadi bagian kesepakatan diskon tarif resiprokal Amerika Serikat yang merupakan bagian kesepakatan lama. Airlangga menegaskan rencana pembelian pesawat Boeing merupakan kontrak Garuda Indonesia yang baru terkirim 1 pesawat. Kesepakatan itu sempat terkendala karena Garuda terjerat masalah korporasi. Kondisi ini membuat Garuda Indonesia berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang. Hadirnya Danantara diklaim memberikan dukungan pendanaan kepada Garuda. Serta mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan dan tentunya trade ini akan diikuti. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. sumber informasi, sumber inspirasi. Jadi acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines.
To the point aja. Di Jokowi itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia di Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Berjabat tangan dan berbincang